Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal aman nggak sih pakai oli diesel itu ya. Soalnya banyak juga yang menanyakan sebenarnya oli diesel itu aman atau enggak. Nah, sebelum bahas soal aman atau enggak itu ya kita perlu bicara dulu. Apa sih yang sebenarnya bikin oli diesel itu nggak aman? Maksudnya nggak aman dipakai di motor ya. Motor kok pakai oli diesel? Apa yang bikin nggak aman? Ya, kita bicara dulu lah. Apa sih sebenarnya alasan orang pengen pakai oli diesel? Sebenarnya sih alasannya adalah untuk oli yang dijual di Indonesia. Sepertinya pabrikan oli itu sepakat bahwa gak usah api-api oli ini sepeda motor. Elek aja cukup. Murah, banyak yang beli. Wes, udah itu. Rasanya filosofinya lebih ke arah itu. Ya, salah satu contohnya adalah Pertamina lah. Untuk motor, oli yang paling baik itu oli apa? Enduro. Enduro oli yang terbaik untuk motor itu. Kalau menurut Pertamina loh ya. Kita nggak bicara soal terbaik dari sisi faktanya ya, tapi dari klaim pabrikannya. Oli kelas mana yang dianggap paling bagus oleh pabriknya. Dan kalau menurut standarnya Pertamina, oli paling bagus itu ya Enduro. Sementara itu kelas rendahnya ya hampir sama sih. Mesran Super. Jadi untuk oli motor itu pilihannya dua, Mesran Super dan Enduro. Pilihan kelas rendahnya Mesran, pilihan kelas tingginya Enduro. Untuk mobil bensin pilihannya lebih banyak, Mesran, Prima XP, dan Fastron Techno. Lebih banyak kan. Kalau dilihat dari sisi kelas, Enduro itu kira-kira setara dengan Prima XP, walau ada beberapa perbedaan. Di diesel gimana? Diesel juga ratingnya banyak. Ada Mesran Super, ada Meditran, ada Fastron Diesel. Meditran juga macam-macam. Ada Meditran S, Meditran SX, Meditran SC, Meditran SX Bio. Itu harganya juga macam-macam. Yang SX Bio itu harganya sudah kayak Fastron. Jadi dari sisi itu aja ya sudah kelihatan lah bedanya perlakuan pabrikan terhadap oli.
Nah, kalau misalnya dibandingkan ya, orang bandingkan oli motor Enduro Matic dengan oli Fastron Techno, ya udah beda kelas lah ya. Udah nggak selevel, udah nggak sama levelnya. Harusnya Enduro Matic itu dibandingkannya dengan apa? Dengan Prima XP. Prima XP yang kekentalannya sama tentunya. Kalau kekentalannya beda ya, oli itu pengaruh besar ada di kekentalan. Kalau oli lebih encer ya kemampuannya lebih rendah lah ya. Kalau misalnya memang mesinnya butuh oli encer, baru pakai oli encer itu sip. Kalau mesinnya nggak butuh ya percuma. Nah, itu dari karakteristiknya ya. Ada orang yang nyebut Fastron Techno atau Fastron Diesel lebih baik. Karena apa? Ya karena untuk motor nggak ada alternatifnya. Jadi misalnya ya, pemilik mobil bensin pingin paling murah ada Meseran Super, pingin tengah-tengah ada Prima XP, pingin agak mahalan ada Fastron Techno, pingin yang paling mahal ada Fastron Gold. Sementara itu kalau motor gimana? Pingin paling murah ada Meseran Super, pingin yang agak bagusan ada Enduro, pingin yang lebih bagus apa? Nggak ada. Dan itu yang sepertinya dianut oleh banyak pabrikan. Termasuk pabrikan mobil juga sih. Pabrikan luar negeri juga ada yang ekstrim. Tapi biasanya juga masih tetap pakai cara yang sama. Oli mobil lebih diprioritaskan lebih bagus karena dianggap yang beli mobil itu kayaknya lebih mampu lah ya daripada beli motor. Padahal kalau di luar negeri harganya ya mahal juga motor. Yes, pokoknya intinya mobil begitu. Dan yang paling parah adalah oli skuter itu dapat perlakuan paling hina di produk-produk oli. Oli skuter itu kayaknya ya cari gimana caranya murah, terus aditifnya lengkap. Jadi aditifnya pakai aditif murahan. Mungkin pakai moli, tapi harganya moli itu sebenarnya nggak mahal dibanding aditif yang lain kalau lihat ring harganya itu. Karena oli yang murah pun ada molinya. Bukan sesuatu yang mewah molybdenum itu. Lagi pula konsentrasinya kan ppm. 50 ppm pun 50 banding 1 juta 0,01 0,05 ya. 0,005%. Entahlah wis. Pokoknya kecil sekali lah. Itu sudah dianggap mengandung molybdenum. Harga murah ya opo.
Oleh karena itu wajar bila sampai ada keinginan untuk coba oli yang punyanya mobil, karena ya dari pabrikannya sendiri sudah kayak gitu, sudah buat oli itu memang jomplang ya kualitasnya. Jadi untuk motor disia-siakan. Tapi ini berlaku terutama untuk Indonesia ya, karena di luar negeri katanya oli motor itu lebih mahal daripada oli mobil. Katanya orang luar negeri, karena oli motor itu kebutuhannya lebih besar, lebih ekstrim daripada oli mobil. Ya cuma di Indonesia tok aja yang beda ya. Oli motor dikasih yang murah-murah. Unik lah ya. Tapi ya walau begitu orang Indonesia ya masih tetap pakai mentalitas Indonesia juga, sama kayak pabrik olinya. Jadi kadang oli motor luar negeri pun dianggap lebih jelek daripada oli mobil. Padahal menurut klaim dari pabrikan, oli motor itu justru lebih bagus kalau oli luar negeri. Iya, tapi kan kita nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Terus orang Indonesia maunya kayak gitu kan gimana lagi? Kalau misalnya ya ditanya aman nggak pakai oli mobil, aman nggak pakai oli diesel? Sebenarnya yang kena batasan ini cuma motor laki tok, motor sport yang pakai kopling basah, yang koplingnya kerendam oli. Karena olinya juga kena kena rendam oli, maka olinya ini butuh perhatian lebih. Ini nggak ada hubungannya dengan licin atau enggak ya, tapi lebih ke aditifnya. Olinya mengandung aditif yang bikin kopling selip atau enggak. Jadi kalau aditifnya nggak bikin selip kopling ya dianggap aman untuk motor kopling basah. Oh iya ya, sebagai catatan, JASO itu, standar JASO itu untuk sepeda motor itu muncul karena oli untuk mobil dianggap kurang layak. Beda ya. Kalau orang Indonesia ngomong, wah oli mobil itu pasti lebih baik, pabrik-pabrik oli lokal juga, wah oli motor itu butuh yang lebih jelek. Nah, tapi kalau orang Jepang sana, sumber pabrik olinya menganggap bahwa oli untuk motor itu kebutuhannya lebih tinggi daripada oli mobil dan butuh spesifikasi yang berbeda. Tapi ya dari implementasinya sendiri ternyata tetap mengandalkan API ya, tetap mengandalkan beberapa standar API, tapi entah API yang mana, soalnya standar dari JASO itu tidak berubah banyak. Jadi standar JASO itu hanya mengukur dari hanya mengkategorikan oli dari selip kopling atau enggak. Perpindahan revisi juga dari tahun revisi tahun berapa, namanya tetap yang MA mulai dari awal dibentuk sampai sekarang ya MA, MB mulai dari awal dibentuk ya MB. Beda dengan standar API SA sampai SP sekarang itu kalau standarnya lebih tinggi, maka huruf belakangnya S ini lebih
tinggi juga. Jadi dari A ke B, B itu lebih ketat standarnya. Kalau Jaso ya MA ya MA. Mau Sio ganti tahun ganti versi ya tetap MA namanya, walau cuma sekarang ini ada MA1 dan MA2 ya. MB itu nggak selalu lebih bagus daripada MA. Nyebut lebih licin itu salah ya. Bukan lebih licin sebenarnya, tapi lebih nggak bikin selip kopling. Karena iya, nah, yang namanya oli licin atau tidak itu belum tentu ada hubungannya dengan selip kopling itu tadi. Jadi ya kalau menurut Jalos, lembaga yang membuat Jaso, justru oli standar Jaso itu ada di bawahnya spesifikasi oli motor. Aman atau enggak? Ya kembali ke tadi itu. Dianggap kebutuhannya oli motor itu lebih tinggi apa lebih rendah? Kalau dari sisi aman itu kan ya relatif ya. Ada yang ngomong aman itu adalah bila mesin nggak sampai mati total. Yang penting mesin tetap nyala, aman. Ada yang ngomong gitu, ada yang jangan sampai muncul masalah, itu kategori amannya kayak gitu. Atau ada juga yang aman itu artinya ya mesin bekerja sempurna, suara mesin halus, performa oke, dan seterusnya. Nah itu beda lagi, standarnya lebih tinggi. Aduh lali tuh bensin. Balik lagi. Sebenarnya ya kalau selain dari kebutuhan RPM perbedaan mesin motor itu kan terutama dari perputaran mesinnya. Mesin itu bisa sampai 9000 RPM untuk motor. Motor matic pun sampai 9000 RPM lebih. Jadi RPM tinggi itu merupakan karakteristik dari motor. Kalau karakteristik diesel gimana? Dia bebannya berat, tekanan antar komponen mesin lebih besar, RPM itu lebih lambat. Ini yang bikin beda ekstrim. Kalau mobil nggak baca antaranya mesin diesel dan motor bensin. Kebutuhan utama dari oli diesel itu adalah karena pakai solar dan kadang biosolar. Dia butuh daya pembersih yang lebih tinggi, terutama dari kemampuan untuk mencegah lumpur oli. Kalau mencegah lumpur oli ini biasanya dari aditif namanya kalsium atau magnesium. Jadi oli diesel itu biasanya punya kalsium tinggi. Kalau nggak salah cirinya adalah kandungan parameter TBN yang tinggi. TBN ini mencerminkan seberapa awet lah olinya bisa dipakai. Jadi cirinya RPM rendah dan butuh aditif anti kerak yang tinggi.
Tapi perhatikan ya, selain dari sisi itu, lain-lain itu sebenarnya sama kan. Seal ya ada yang dari karet, ada yang poliuretan. Saluran apa ya? Saluran pembakaran pun uh, harus tahan air juga. Karena ya sekarang ini kan Indonesia ya khususnya itu pakai bahan solar bio yang ada kandungan nabatinya, dan parahnya pakai biodiesel yang generasi pertama FAME yang sifatnya cepat rusak, gak awet, cepat terurai, yang kalau lama nggak dipakai misalnya 3 bulan itu akan mecah, jadi memisah antara air dengan kerak gitu ya. Makanya kalau pakai biosolar itu harus cepat habis, harus dipakai tiap hari mobilnya. Kalau dibiarkan mutuh ya bisa macet lah ya. Makanya dari produsen truknya sendiri sampai sampai harus melakukan modifikasi khusus biar truknya itu tahan dengan biosolar. Tapi lain-lain sama lah, biosolar rasa anggap yang lebih ketat lah daripada bensin, tapi lain-lain sama. Apa saja sih yang dibutuhkan oli itu? Kan yang penting olinya awet, nggak merusak seal. Terus apa lagi ya yang kira-kira bahaya? Ya wis itu kan oli. Mengurangi keausan, tapi kan sama aja, motor juga butuh. Jadi selain dari itu ya cuma soal selip kopling itu aja kan. Jadi selama ya kalau motornya motor laki, selama olinya nggak bikin selip kopling ya aman-aman aja. Nggak perlu perhatian lebih. Mau motor laki, motor bebek, pakai oli diesel itu yang dikhawatirkan ya cuma selip koplingnya saja, yang lain-lain enggak. Dan selip kopling itu hubungannya dengan aditif dari oli tersebut. Dan biasanya kalau oli-oli yang baru itu kandungan aditifnya lebih nggak kompatibel dengan kopling. Bukan soal licin ya, soalnya kadang-kadang aditifnya itu merupakan pengganti dari aditif yang selama ini ada, ZDDP, yang tujuannya untuk mengurangi emisi gas buang. Jadi bukan selalu lebih jelek, lebih bagus ya kalau aditifnya baru itu. Olinya sudah pakai standar APSN beneran, belum tentu lebih bagus. Nah, aditif yang baru ini bisa menimbulkan efek selip. Tapi ya pakai oli diesel itu sebenarnya ada kelemahannya juga. Satu, oli diesel itu dirancang untuk mesin diesel ya, butuh oli yang film strength-nya kuat. Film strength-nya kuat itu memang macam-macam caranya, tapi biasanya adalah dengan kekentalan yang lebih pokoknya olinya dibuat lebih kental gitu loh, biar film strength-nya lebih kuat. Kalau memang ada cara lain untuk bikin oli lebih kental. Walau sama-sama 10W40 ya, kadang-kadang oli diesel itu bisa aja lebih kental kalau dia termasuk rank 10W40 yang atas, yang dekat-dekat dengan 50. Sementara oli motor 10W40-nya Yamaha Loop ini kayaknya sudah mepet banget dengan 10W30 kalau lihat hasil penelitian ya sebelumnya.
Dan kelemahan oli diesel itu ya nggak dirancang untuk RPM tinggi, nggak tahan dikocok. Tapi ya tentu ada oli diesel yang bagus yang dirancang biar tahan kocok. Nah biasanya pabrikan yang bikin oli diesel seperti itu, bikin oli motornya juga ya sama bagusnya. Banyak yang orang ngomong oli diesel lebih bagus itu nggak membandingkan dari satu merek ya, tapi membandingkan nggak fair ya. Misalnya Enduromatic dibandingkan dengan Raveno, wah wis edan-edanan lah. Ya lah wis ya, begitu aja. Yang jelas oli diesel itu aman, tapi pertimbangan juga oli motor dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.